Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Rehan, apa kabar, Re? Baik, Nadila apa kabar? Kabarku baik, semoga pemirsa di rumah juga selalu baik karena memang akhir-akhir ini cuaca sedang tidak bersahabat, Rehana. Betul sekali. Dan pemirsa, senang sekali hari ini Rehana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya kita akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar penting dan menarik untuk Anda. Nah, kamu masih ingat gak kalau siswa yang nakal gitu ya dimasukin ke barak militer? Ingat banget. Ingat kan? Nanti kita akan hadirkan dialognya mengenai gimana sih sebetulnya pengalamannya selama di barak militer itu. Nah, tapi sebelum itu kita akan melihat informasi pertama, di mana ini ada peristiwa penemuan jasad polisi pemirsa yang ditemukan terbujur kaku oleh seorang kurir paket, menggemparkan masyarakat Jambi. Korban diketahui pemirsa bernama Aibda Hendra, dikenal sebagai warga yang baik dan juga taat beribadah. Sebuah rumah yang beralamat di RT 26 Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ini mendadak heboh setelah pemilik rumah bernama Aibda Hendra Marta Utama ditemukan tewas oleh seorang kurir paket pada Selasa lalu. Jenazah Aibda Hendra kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi untuk dilakukan otopsi. Tewasnya seorang anggota kepolisian dengan kondisi terdapat luka pada kepala korban masih menyisakan misteri di kalangan masyarakat Jambi. Korban yang aktif bertugas di Polres Muaro Jambi ini dikenal warga sebagai sosok polisi yang baik dan taat beribadah. Bahkan warga masih melihat Aibda Hendra melakukan aktivitas di sekitar rumahnya sekitar 4 hari lalu atau sebelum korban ditemukan tewas. Kesehariannya ya baik-baik, orangnya sering sholat, rajin kan bermasyarakat. Karena saya tinggal di lingkungan di sini kan, untuk yang lain saya kurang paham kan, karena saya ada hubungan keluarga dengan mertua yang perempuan, Eli. Itu aja. Kalau terakhir ketemu kapan, Pak? Sholat di sini berjemaah. Berapa hari lalu? Di masjid, kira-kira 4 hari lah. 4 hari lalu. Guna mengungkap kasus tersebut, sejumlah tim Inafis Polda Jambi dan Polresta Jambi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengambil sampel di beberapa titik rumah, termasuk di mana ditemukan korban tergeletak. Dari Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Pemilik CV Sentosa Sil Jan Huadiana akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur atas kasus penahanan ijazah milik mantan karyawannya. Adapun penetapan tersangka ini menindaklanjuti temuan salah satu ijazah karyawan saat penggeledahan serta penyerahan 108 ijazah karyawan yang disembunyikan oleh Jan Huadiana di kediamannya. Dijemput dari tahanan Kapolrestabes Surabaya, Jan Huadiana, pemilik CV Sentosa Sil yang masih mengenakan baju tahanan, dibawa ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini menindaklanjuti temuan satu ijazah karyawan di rumah Diana saat penyidik melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu. Dari hasil gelar perkara, Jan Huadiana akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Diana dijerat dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Penetapan tersangka ini setelah penyidik Polda Jawa Timur mendapatkan 108 ijazah milik mantan karyawannya yang masih disimpan di kediaman Diana. Status yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara JD. Hanya perkara penahanan ijazah itu nanti ya? Iya. Penggelapan atau apa? Pasalnya yang dikenakan? Iya, penggelapan. Oke, dan ijazah ini diserahkan atau ditemukan polisi dalam penggeledahan? Pada saat kita lakukan penggeledahan hanya beberapa ijazah yang kita temukan, kemudian ini diserahkan oleh yang bersangkutan. Dan kita pun untuk dia menyerahkan langsung kepada penyidik 108 ijazah yang ada di saudara JD. Dan yang diserahkan ini disembunyikan di mana? Ya di rumahnya juga. Ada ijazah palsu kan? Polisi hingga kini masih mendalami perkara ini dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah. Sebelumnya Diana dilaporkan oleh sejumlah mantan karyawannya atas kasus penahanan ijazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan.
Boleh minta ijazahnya dan belum. Pemirsa, lagi-lagi kami ingatkan mengenai bahaya judi online karena informasinya pemirsa judi online ini menjadi latar belakang penculikan terhadap seorang balita di Malang, Jawa Timur. Pelaku penculikan juga meminta tebusan sebesar 150 juta rupiah demi bisa bermain judi secara daring. Ya pemirsa, dan alhamdulillah balita itu kini sudah kembali ke pelukan keluarga. ADR, balita yang diculik beberapa waktu lalu nampak lemas, ketakutan dan sedikit bingung saat dipertemukan kembali dengan sang ibu, kakak, dan anggota keluarga lainnya. ADR diculik Aep alias Andre. Aep membawa kabur korban dengan tipu muslihat demi bisa terus bermain judi online. Aep bersiasat menelepon ibu korban untuk bertemu di luar rumah membicarakan urusan bisnis yang fiktif. Begitu ibu korban pergi ke tempat yang dimaksud, Aep diam-diam masuk ke rumah korban dan mengambil paksa ADR yang baru berusia 4 tahun. ADR saat itu ditinggal sang ibu bersama seorang pembantu rumah tangga dan kakak korban yang baru berusia 7 tahun. ADR dibawa paksa Aep setelah mengancam penjaga ADR dengan senjata tajam. Aep membawa ADR ke arah Kota Batu. Di dalam pelariannya, Aep menelepon ibu korban untuk meminta tebusan 150 juta rupiah. Ibu korban yang panik lalu membayar 20 juta rupiah untuk tahap tebusan awal. Polisi yang kemudian dihubungi keluarga korban berhasil melacak keberadaan Aep dan menyelamatkan ADR yang saat ditemukan sedang bersama penculiknya. Yang jelas minta tebusan uang sebesar 150 juta rupiah, dan ibunya sudah transfer 2 kali. Di Polres ini sudah transfer, sebelum lapor tadi 10 juta, perjalanan ke Polsek itu transfer lagi 10 juta pakai kiris, dan kirisnya ini mohon maaf, akunnya ini nyambung ke kiris judi online dari pelaku. Nah ini Pak Kasareskrim ya, Lembangan ya, Pak Kasareskrim dari Kabupaten juga. Jadi motifnya uang untuk minta tebusan. Atas perbuatannya, Aep dijerat pasal 83 Junto pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 328 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pemirsa, sementara itu seorang balita di Lumajang, Jawa Timur menjadi korban pembacokan oleh seorang pemabuk. Adapun pembacokan itu terjadi pada hari Kamis dini hari kemarin dan saat ini pemirsa kondisi korban masih kritis. Seorang balita bernama Alif tergolek lemah di RSUD Pasirian, Lumajang setelah menjadi korban pembacokan seorang pemabuk. Ayah korban juga dirawat di RSUD tersebut karena luka ringan. Alif mengalami luka bacok yang parah di bagian pinggang saat sedang berboncengan bersama ayah dan ibunya. Pada Kamis dini hari, satu keluarga itu sedang berboncengan dengan sepeda motor dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba di jalan Desa Jari Candipuro yang dekat dari rumah mereka, seorang pemabuk mengayunkan senjata tajam hingga mengenai pinggang Alif yang berusia 4 tahun. Sementara ayah dan ibu korban jatuh dan mengalami luka ringan. Memang terjadi pembacokan terhadap balita, bahwasanya pelaku adalah karena pengaruh minuman keras sehingga menghadang korban yang bersama bapaknya. Informasinya juga dari membeli makanan, membeli snack untuk pulang ke arah rumah. Kebetulan di tengah jalan oleh anak kampung tersebut. Tak lama, polisi meringkus pelaku pembacokan bernama Hamdan Maulana. Polisi juga mendapatkan barang bukti alat pembacokan. Untuk tersangka saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Lumajang. Dari hasil pemeriksaan dan untuk motifnya apa ini? Untuk sementara karena masih dalam pemeriksaan, motif masih dalam rangka penyelidikan. Terus untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 80
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu hingga semalam, Alif masih dirawat intensif di ruang ICU RSUD Pasirian. Tim medis telah melakukan tindakan operasi pada korban dan semalam kondisinya sudah stabil namun belum bebas dari masa kritis. Tapi masih masa kritis, Pak. Jadi masih perlu perawatan yang intensif. Jadi kita observasi ketat karena masih memakai alat bantu nafas juga. Menurut sang ibu, pelaku merupakan tetangga mereka dan mereka tak punya perselisihan. Sang ibu tak bisa memaafkan perbuatan pelaku terhadap si kecil Alif. Padahal sama itu nggak ada apa-apa, nggak ada kenalnya mama masih tetangga, kenal, tapi nggak ada masalah apa sama beliau. Ya, intinya keluarga berharap pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Hingga saat ini korban masih mendapatkan perawatan di RSUD Pasirian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, tentunya kami juga kembali lagi ingatkan kepada Anda jika memiliki anak ABG atau anak baru gede ini perlu diwaspadai karena informasinya pemirsa diduga dendam dan sakit hati seorang ABG di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah melakukan penganiayaan terhadap temannya. Ya, pemirsa, korban mengalami luka akibat senjata tajam dari pelaku. Seorang bocah diamankan warga usai melakukan penganiayaan di Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku yang baru berusia 15 tahun ini diamankan warga viral di media sosial. Peristiwa ini bermula saat korban FA 13 tahun sedang mengendarai sepeda di Jalan Pucung Lor, Kroya. Pelaku yang datang dengan mengendarai sepeda motor langsung menabrak korban hingga terjatuh di selokan. Pelaku merasa sakit hati atas perkataan korban, diketahui korban dan pelaku merupakan teman bermain. Pelaku sendiri masih di bawah umur dan putus sekolah, sedangkan korban masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Pelaku sendiri masih anak dengan usia 15 tahun 6 bulan, sedangkan korban masih anak juga, masih kelas 6 SD, usia 13 tahun 11 bulan. Motif dari pelaku anak ini melakukan hal tersebut karena sakit hati, pernah di kata-kata yang tidak pantas sehingga merasa sakit hati dan dendam. Pelaku telah diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kroya dan dijerat pasal penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 3 tahun. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah menangkap Ketua Ormas Pemuda Pancasila Blora. Tersangka diduga terlibat kasus penipuan yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. MJ 44 tahun, warga Kradenan, Blora berhasil ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. MJ yang juga Ketua Ormas Pemuda Pancasila ini diamankan setelah diduga terlibat kasus penipuan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selain MJ, petugas juga mengamankan WH, wanita berusia 45 tahun asal Todanan Blora, diduga turut membantu tersangka untuk meyakinkan korban. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban yang dibuat pada 11 Mei 2025, lantaran merasa tertipu dengan janji pengadaan solar industri fiktif yang dilakukan oleh pelaku. Modus yang dilakukan tersangka yakni meyakinkan korban untuk menjalin kerjasama bisnis pengadaan solar dengan mengaku sebagai humas dari sebuah perusahaan dan menjanjikan pengiriman solar industri. Kedua tersangka juga meminta korban untuk menyetor uang sebagai deposit pengiriman solar industri. Dilakukan oleh para tersangka bahwa pelaku kedua tersangka ini bersama-sama menggunakan modus tipu muslihat dengan nama palsu atau keadaan palsu untuk mengelabui korban
dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui gudang perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak Juli 2022. Akibatnya korban mengalami kerugian 333 juta rupiah. Dari kasus tersebut penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian kerjasama, laporan transaksi keuangan, dan dokumen lainnya. Atas perbuatannya, keduanya terancam dengan jeratan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, emosi lantaran ditanyakan STNK, seorang pemotor terlibat cekcok hingga mengambil golok dan juga mengejar petugas keamanan di salah satu kawasan ruko Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula saat pelaku bernama Puri Purwanto, 33 tahun, hendak keluar dari parkiran ruko. Namun karena sistem gate parkir rusak, petugas pun menanyakan STNK pemotor tersebut. Cekcok dan pertengkaran pun terjadi, hingga pelaku mengeluarkan golok dagangan dan mengejar petugas keamanan. Usai berhasil diamankan pemirsa, pelaku beserta barang bukti sajam dan rekaman CCTV diserahkan ke pihak kepolisian. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya dari Surabaya, Jawa Timur. Gara-gara tak mau bayar bensin, seorang penjaga warung di Surabaya, Jawa Timur nekat menghabisi nyawa pembeli dengan celurit. Korban Salamullah, 30 tahun, warga Jalan Bulak, Banteng, Madia, berusaha melarikan diri dari kejaran pelaku berinisial BS, 26 tahun, asal Sampang. Naas pemirsa, korban terpojok di salah satu lorong masjid di kawasan Kedinding Lor. Saat itu juga BS langsung menghabisi korban dengan celurit yang dibawanya. Pelaku yang sebelumnya sempat kabur berhasil ditangkap di wilayah Sampang dan tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Merupakan jalan buntu, maka korban tidak bisa menghindar dari pelaku sehingga korban dibacok sebanyak 2 kali oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit hingga korban meninggal dunia di TKP. Setelah itu pelaku meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor milik korban dan kemudian sepeda motor tersebut dibuang di Jalan Larangan, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Surabaya. Dan setelah itu pelaku melarikan diri ke Sampang, Madura. Pemirsa, tentunya usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali lagi menemani Anda dengan informasi mengenai seorang ABG menangis tersendu-sendu saat sepeda motor yang dikendarainya ditilang oleh polisi. Kami jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, dan seperti biasa di segmen ini pemirsa kami akan hadirkan kabar-kabar viral untuk Anda. Kabar viral pertama ini datang dari aksi 3 pria penagih hutang atau debt collector terekam kamera pengawas di lingkungan permukiman warga di Jalan Kamal Lama, Kalideres, Jakarta Barat. Ketiga pria itu nekat merampas sepeda motor yang tengah dikendarai pemiliknya dengan menabrak korban hingga terjatuh ke saluran air. Aksi nekat 3 debt collector terekam kamera pengawas CCTV. Dalam video terlihat 3 pria yang diduga penagih utang atau debt collector tengah mengikuti dan memepet pengendara motor di Jalan Kamal Lama, Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis pagi. Korban yang sedang berboncengan dengan anaknya tiba-tiba dihadang dan dihentikan paksa oleh para pelaku.
Saat salah seorang pelaku hendak merampas kunci sepeda motor, korban melawan dan turun dari kendaraan hingga akhirnya ditabrak dengan sengaja oleh pelaku hingga terjatuh ke saluran air. Warga yang berdatangan karena mendengar keributan berhasil membuat para pelaku kabur meninggalkan korban. Menurut korban, saat ia dihentikan paksa, pelaku sempat memaksa korban untuk ikut sambil berpura-pura mengambil sesuatu dari balik baju yang diduga senjata tajam. Di pas bundaran itu saya tuh dikejar sama motor 5. Nah, saya diapit itu dari samping, anak ada, depan 1, belakang 2. Nah, terus di bawah jembatan saya diberhentiin paksa. Mau ngerampas kunci, saya sempat ngerampas kunci sih. Cuma sama anak saya dipegang, pesan kuncinya dikasihin lagi. Ada ancaman nggak, Pak? Ya ada, sempat ada yang mau ngeluarin kayak semacam batik. Bermodal rekaman CCTV yang viral di media sosial, korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap oleh aparat kepolisian. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang konten kreator YouTube asal Jember, Jawa Timur mengunggah konten video yang menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Polisi pun meringkusnya atas dugaan ujaran kebencian dan juga penistaan agama. Upaya pelarian seorang konten kreator YouTube asal Jember, Jawa Timur akhirnya terhenti. Pria berinisial DI 47 tahun berhasil diringkus aparat kepolisian setelah sempat menjadi buronan atas dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. DI dibekuk tim Satuan Reserse Kriminal Polres Jember saat bersembunyi di wilayah Banjar Tegal, Kecamatan Kute, Badung, Bali. Lokasi penangkapan pelaku adalah juga tempat pelaku melakukan perekaman video. Dalam video yang dibuat dan diunggah DI di akun YouTube Warta Kabar Baik, ia menyebut banyak orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, tokoh imajiner yang tidak sungguh-sungguh ada. Unggahan video tersebut pun sontak membuat warganet geram. Bahkan ada warganet yang mengunggah kembali video tersebut dengan keterangan bahwa pembuat dan pengunggah konten tersebut adalah mantan narapidana penistaan agama asal Jember berinisial DI. Unggahan DI pun dilaporkan ke Mapolres Jember. Polisi pun bergerak cepat mengejar dan menangkap pelaku yang diketahui berada di tempat persembunyiannya di wilayah Badung, Bali, tempat pelaku melakukan perekaman konten. Hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mencari jumlah view akun media sosialnya dan melemahkan keyakinan umat muslim. Tim Satreskrim Polres Jember berhasil mengamankan pelaku di daerah Banjar Tegal, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di mana tempat tersebut adalah TKP pelaku melakukan perekaman video. Ini ditandai dengan adanya temuan barang bukti berupa tripod, kaos, dan barang bukti lainnya. Pelaku DI konten kreator asal Jember, Jawa Timur diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama. Kini DI telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal terkait penyebaran kebencian dan penistaan agama melalui media digital. DI pun terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Oke pemirsa dan juga Rehana, kamu tahu kan kalau mak-mak itu adalah ras terkuat di bumi? Tahu, makanya nih jangan macam-macam, soalnya karmanya aduh sakit. Bener banget Rehana, karena di Bandung, Jawa Barat ini informasinya ada seorang mak-mak yang menggagalkan aksi pencurian motor dan video tersebut terekam kamera CCTV dan viral kemudian di media sosial. Seperti apa informasinya berikut untuk Anda pemirsa. Seperti inilah video rekaman CCTV aksi heroik seorang emak yang berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Paledang, Bandung, Jawa Barat. Dari video rekaman CCTV terlihat pelaku pencurian mendorong motor milik seorang emak. Di sampingnya, ada seorang rekannya yang juga mengendarai motor dengan menggunakan atribut jaket ojek online.
Korban yang sadar motornya diambil orang lari secepat kilat mengejar pelaku bersama adiknya. Beruntung, sang adik yang larinya lebih cepat berhasil menghentikan salah satu pelaku yang hendak melarikan diri. Bak adegan film action, adik korban menerjang si pelaku dari belakang. Pelaku yang tertangkap akhirnya sempat menjadi bulan-bulanan warga yang berdatangan. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Saat peristiwa terjadi, korban baru saja tiba di rumah dan memarkir motornya di depan pagar. Belum ada 2 menit masuk ke dalam rumah, korban mendengar suara motornya dibawa orang. Mengetahui hal tersebut, korban spontan lari mengejar pelaku tanpa pikir panjang. Pelaku tuh ada 2 motor, 3 orang. Yang satu motor di seberang rumah saya, yang satu motor pakai atribut ojek online di sebelah sana. Terus saya mau ke warung, beres dari warung, masih ada tuh pelaku tuh masih ada. Pas saya kesini, saya masih makin curiga karena motor saya disimpan di depan gerbang rumah. Setelah saya masuk, pelaku masih ada. Terus saya kan baru masuk sebentar, belum sampai 2 menit, udah ada kedengar suara standar motor diangkat gitu. Makanya saya langsung lari karena ini memang gerbang ngebuka setengahnya. Saya kejar tapi saya nggak teriak dulu karena kalau teriak dulu kan nanti takut 12 gitu si pelakunya. Saya kejar, adik saya nyusul ngejar, mungkin ngeh karena saya lari gitu. Pas kena baru saya teriak, itu kan kenanya sama adik saya. Pelaku yang berhasil ditangkap langsung diserahkan ke Polsek Andir guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Rupanya pencurian sepeda motor kerap terjadi di wilayah ini. Tercatat dalam sebulan terakhir sudah 4 motor raib digondol pencuri. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Nah, makanya jangan main-main ya sama emak-emak kan. Jangan berani nggak boleh rasa kuat di bumi. Ngomong-ngomong tentang motor nih, kamu pernah nggak sih ditilang sama polisi? Pernah, itu memang udah lama banget deh. Ini nggak boleh ditiru ya pemirsa, karena aku ditilang bawa motor waktu masa SMP. Ya iya, kalau kayak gitu mah tuh. Nah, ini juga ada nih informasi yang serupa. Soalnya ada ABG ditilang di Riau. Tiba-tiba nangis, tapi nangisnya tuh kayak nggak ada air matanya. Ini nih kita hadirkan informasi untuk Anda nih pemirsa. Iya, sini dulu, Tuan. Nggak apa-apa loh. Iya. Iya, sini lah. Seorang remaja laki-laki yang masih duduk di kelas 3 SMP menangis histeris saat terjaring razia karena tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Ia merengek minta dilepaskan lantaran takut dimarahi orang tuanya. Drama menangis itu berlangsung beberapa saat hingga menjadi tontonan warga. Lucunya, sang ABG yang meratap minta dipulangkan itu tidak mengeluarkan air mata saat menangis. Tapi kamu nangis gak ada air mata, gimana ini? Pilunya tangisan sang ABG tak membuat petugas lantas ikut sedih dan mengabulkan permintaannya untuk segera pulang. Pak polisi tetap menindaknya sesuai aturan. Rupanya si bocah ABG merupakan satu di antara 108 pelanggar yang ditindak dalam operasi penegakan hukum lalu lintas oleh Subdit Gakum Ditlantas Polda Riau bersama instansi terkait seperti Jasara Harja dan Dispenda Riau. Pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM seperti si bocah ABG mendapatkan sanksi tilang dan edukasi. Nah, makanya anak di bawah umur dilarang mengendarai sepeda motor agar tidak menangis saat ditilang. Jangan ya, Dek ya. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin dan Fajar Ramadan, TV One mengabarkan.
Aduh, ada-ada aja, adek. Dan pemirsa, kita lupain dulu soal motor-motor karena kabar viral selanjutnya ini sedikit mengerikan, Rey. Nah, kenapa tuh? Karena kita mau mandi, tapi di kamar mandi ada tamu. Siapakah tamu itu, Rehana? Siapa emang? Ular berbisa, Ya Allah, pemirsa. Ini mengerikan sekali ya, dan tentunya pemirsa juga sudah tidak sabar mengetahui seperti apa informasinya. Kita langsung saja sajikan untuk pemirsa di rumah. Kobra. Siti Muasaroh, warga Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, akhirnya tak mandi hari itu. Pasalnya saat akan masuk kamar kecil untuk mandi, Siti Muasaroh keduluan oleh seekor ular kobra yang sudah terlebih dahulu nangkring di atas rak sabun. Melihat ular sepanjang 1,5 meter dalam posisi siap untuk mematuk mangsa, Siti Muasaroh pun berteriak sambil berlari keluar dari kamar mandi. Agar tidak menjadi korban gigitan sang kobra, Siti pun memanggil bala bantuan, petugas pemadam kebakaran. Sesampainya di lokasi, petugas damkar mendapati ular berbahaya ini berpindah tempat dan bersembunyi di dalam pintu kamar mandi. Untuk bisa menangkap ular tersebut, petugas terpaksa membongkar pintu kamar mandi dan membawanya keluar rumah. Tak sampai 1 jam, ular akhirnya berhasil diamankan. Diketahui dalam kurun 2 hari terakhir, petugas telah mengevakuasi sebanyak 7 ekor ular, 5 ular jenis piton dan 2 ular jenis kobra. Dalam 2 hari ini kita mendapatkan laporan untuk evakuasi ular itu ada sekitar 7. Jadi ada 7, tapi sebagian besar adalah piton. Nah, kemudian ada 2 di antara 7 itu adalah ular kobra. Ini saya tidak tahu fenomena apa ya, mungkin karena cuaca ini musim penghujan, mungkin banyak ular yang keluar. Selain di Kelurahan Mondokan, petugas damkar juga mengevakuasi ular kobra sepanjang 1 meter di sebuah kandang ayam di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Wah, kenapa ya banyak ular berkeliaran di Tuban? Ngeri juga kan jika mandi ditemani ular berbisa. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ronggolawe, TV One mengabarkan. Aduh, ngeri juga ya. Biasa kan kita males mandi, tapi yang tadi mah gagal mandi. Gara-gara ada ular, ya Allah. Makanya. Nah, kita juga akan ajak Anda pemirsa beralih ke informasi lainnya. Ternyata bukan hanya bahasa Indonesia yang mendunia, tapi pemirsa bahasa Bali pun juga merambah ke Amerika Serikat. Kita akan simak perbincangan menarik antara 2 orang yang sedang mengisi bensin di Amerika Serikat. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Wih. Ya kan adik ida-ida di sing malengis no, Pak. Kenyati lengis ya, Pak. Oh. Nyat lengis. Nyati yo, kenyati. Banyu asri ngantre. Ini ada. Giri Mas ngantre. Kewah dia ngale solar, Pak. Oh. Solar kewah. Men apa deh ini ada? Nih. Oh. Ini solar. Oh, gitu. Beken mana? Oh. Sajan. Wih, kewah tuh, Pak. Wih, truknya ngantre itu. Oh. Apa makado? Kengke kan ini lo kenyat ngati lo, kenyat ngati lagi sih. Ini agak ada. Nyatan, ukur mereka nyatan. Oh gitu. Oh, iya aja anak kewah di Pak. Oh. Iya nak lengis pisaga. Oh, wah lengis pisaga. Wih, ajak diden Pak. Ajak diden itu di Bali. Ben diden. Enak pengiritan, kayak pegawai ini nyat. Kenyat kayak yang pegawai nih. Waduh. Berat kasusnya, berat. Oh, sing ada nyen ini loh. Keren banget ya bahasa Bali sampai bisa ke Amerika Serikat. Betul. Ini kayaknya bulenya mantan yang pernah ke Bali mungkin ya. Tinggal di Bali jadi bisa paham. Dan pemirsa, tentunya sejumlah kabar-kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya nih pemirsa, meski menuai polemik kebijakan bootcamp atau mengirimkan siswa ini pergi siswa yang bermasalah ini pergi ke barak militer berhasil mendapatkan poin positif pemirsa dari orang tua di wilayah Jawa Barat, terutama setelah alumni bootcamp tahap pertama pulang ke rumah. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang.
Meski menuai polemik kebijakan bootcamp atau mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer ini berhasil mendapatkan poin positif dari orang tua di wilayah Jawa Barat. Para siswa peserta bootcamp juga merasakan manfaat selama 2 pekan berada di barak militer, pemirsa. Ayo, siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo, ayo cepet. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Ya, awas. Sejak diluncurkan bulan lalu, kebijakan bootcamp oleh Gubernur Deddy Mulyadi membuat banyak anak-anak di wilayah Jawa Barat menurut pada perintah orang tuanya untuk tidak banyak bermain ponsel, tidak tidur larut malam, hingga untuk selalu rajin mandi. Nah, kini bootcamp tahap pertama telah diselesaikan selama lebih kurang 2 pekan oleh siswa-siswa bermasalah di wilayah Jawa Barat. Pasti penasaran kan apa yang didapat oleh para siswa selama itu? Keiza, siswi SMK di Bandung, kini sudah kembali ke rumahnya bertemu dengan saudaranya setelah dikirim ke barak militer lantaran sering bolos tak patuh terhadap peraturan sekolah. Saat ditemui di rumahnya, Keiza mengaku awalnya sempat kaget ketika dibawa ke barak militer dan mengikuti proses belajar selama 18 hari. Keiza mengaku mendapatkan banyak manfaat dari pendidikan karakter di barak militer yang sangat ia rasakan. Keiza lebih memahami arti menghargai orang tua. Bahkan, ia yang sebelumnya malas bangun pagi dan beberes rumah, saat ini ada kesadaran diri untuk menghilangkan hal-hal negatif pada dirinya. Biasanya kan aku selalu makan sambil main HP, ke kamar mandi pun sambil main HP, nggak bisa terlepas dari HP. Semenjak dari sana aku terlepas dari HP gitu. Tapi nanti kita tuh masih dipantau selama 2 tahun. Tuh nanti sebulan sekali kita ke sana lagi. Ke barak lagi? Iya, ke barak lagi untuk peninjauan. Bahkan dampak perubahan itu pun turut dirasakan kakak dan orang tua Keiza. Menurut keluarga, Keiza saat ini lebih disiplin dan menurut. Anak saya di sini tambah rajin, suka bangun subuh, bersih-bersih ya, rajin lah. Perubahannya drastis, bagus. Terus Kenapa Pak? Saya juga jadi senang ada program barak militer itu. Kasur juga rapi, biasanya amburadul. Jadi rapi, terus bantu juga asuh adiknya juga. Jadi beda banget. Dari cara ngomong juga jadi beda. Jadi kan kalau dulu mah jarang berbaur ya, terus kalau ngomong suka berbelit-belit ya, ini orangnya sama agak sedikit kasar. Semenjak kesini jadi enggak, jadi biasa, normal. Lebih baik dari sebelumnya. Keiza mengikuti program pendidikan karakter di barak militer yang bahkan hingga saat ini masih terus menjadi pro kontra. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan kabar yang sama. Meski mendapat banyak kritikan, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini memastikan program pembinaan karakter ala militer bagi siswa sekolah akan kembali terus dijalankan. Deddy menyatakan pemirsa akan terus mengevaluasi program pendidikan di barak militer
yang memang pemirsa informasinya termasuk akan menambah tenaga pendidik dan juga psikolog yang ikut mendampingi proses pembinaan. Bahkan pengelolaan program tersebut akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tingkat SMA dan juga SMK. Sementara untuk tingkat SD dan SMP akan dilakukan oleh pemerintah kota dan juga kabupaten. Rencananya program pendidikan serupa juga akan segera dimulai untuk wilayah Depok, Bogor dalam waktu dekat. Meskipun ada rekomendasi agar program itu dihentikan, Dede mengaku pemirsa tidak akan mundur karena menurutnya dampak pendidikan karakter di barak militer sangat positif bagi anak di Jawa Barat. Pengelolaan pendidikan kebangsaan itu ada dua. Ada yang SMA dan SMK dan sejenisnya itu menjadi kewajiban provinsi. Ada yang SMP, bahkan ada yang SD kan di Depok. Itu menjadi kewajiban kabupaten kota. Nah kemudian kedua-duanya harus berjalan. Nah kemudian ada yang rekomendasi, ada yang menghentikan, saya tidak akan menghentikan. Akan terus melaksanakan karena itu efektif. Kan efektifnya bisa dilihat hasilnya kemarin. Terlihat oleh mata, terbuka, kemudian disiarkan secara luas. Artinya bahwa kalau bicara keterbukaan orang hasilnya kita liatin. Berarti besok akan meninjau, Pak. Kenapa? Evaluasi terhadap program tersebut. Ya evaluasinya kekurangannya aja. Nanti misalnya kurang bantal kita evaluasi. Kemudian aspek-aspek akademisnya apa yang menjadi kekurangan. Tenaga psikologinya kita ditambah. Sekarang kita melibatkan 600 psikolog yang akan mendampingi. Nah pemirsa, ini menarik sekali kalau Anda mungkin dari awal ini menyimak adanya kontroversi pro dan juga kontra mengenai pengiriman siswa yang bermasalah di Jawa Barat ke barak militer. Nah tapi ternyata pengiriman siswa ke barak militer itu tidak seburuk pemirsa yang kita bayangkan dan juga tidak semenakutkan dipikirkan oleh sebagai kalangan ya Dila ya. Betul, ternyata pemirsa banyak hal-hal positif yang didapatkan para siswa bermasalah selama berada di barak. Nah saat ini pemirsa kita sudah bersama dengan Kezia Aprilian yang merupakan alumni bootcamp tahap pertama di Jawa Barat. Selamat siang Kezia. Selamat siang. Oke, Kezia juga saat ini didampingi dengan sang ibu ya Kezia ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu Kezia nih sekarang usia berapa sih dan udah di kelas berapa Kezia? Saya usia 18 tahun, kelas 11 SMK. Oke, sekarang kelas 11 ya. Mungkin ini juga menarik nih, karena banyak banget siswa-siswi di sana yang ketakutan ketika mendengar kata ke barak militer, terutama Pak Didi Mulyadi. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman selama di barak ini seperti apa nih, Kezia? Seru di barak itu, aku dapat teman baru dari segala daerah juga. Dapat pengalaman baru juga, seru-seru sih kegiatannya juga benar-benar capek. Oke, mungkin bisa diceritakan juga Kezia pelajaran apa aja sih yang didapat di sana, kegiatan-kegiatannya juga ada apa aja sih? Dari pagi ceritain, misalkan kita tuh bangun jam 10, terus tuh sholat, siap-siap, beres-beres sholat, habis sholat kita ke lapangan untuk senam pagi. Setelah senam pagi itu ada makan pagi, ya, sarapan pagi, pemberian materi, tes psikolog juga, istirahat, pembelajaran PDB, makan siang, lumayan banyak ya. Iya. Sampai dia lupa. Ini luar biasa nih. Tapi ini Kezia, kan kita juga pengen tahu ya, pertama kali itu waktu pas tahu nih akan ke barak militer, perasaannya gimana sih? Senang. Oh, malah senang ya? Iya. Gak ada rasa takut gitu sama sekali kayak yang lain-lain? Enggak. Aku malah pengen kesana gitu, aku senang. Oke, kita juga mungkin ingin tanya ke ibunya Kezia. Oke, Ibu ini Kezia awalnya emang sebetulnya malamnya kenapa sih hingga akhirnya dimasukin ke barak militer ini? Mungkin bisa diceritakan. Itu biasa ya.
Biasanya anaknya emang kadang kalau malam itu susah tidur ya, karena dia kan biasa anak remaja nonton drakor terus sampai sembunyi-sembunyi kadang. Bangun mungkin subuh, nah sering ketelatan di sekolah, ya gitulah, sering bolos dan sebagainya gitu. Tapi ya kemarin tuh antusiasnya emang saya juga kadang kemarin sempetnya waktu berangkat itu nungguin adiknya ya, semalam itu jagain adiknya waktu dirawat, tapi dia tetap antusias untuk ikut. Padahal saya sempat ngelarang, sekiranya kalau nggak bisa bantu mama, kan adiknya kecilnya lagi sakit, mama nanti minta izin ke sekolah sama pihak dinas, kalau kayaknya bisa ikut apa-apa. Tapi dia kalau mah izinin aku pengen ikutan. Ya udah saya izinin gitu. Aku pengen banget deh mah ikutan. Ya nggak apa-apa, dia berangkat jam 5 subuh dari sini, dari tempat adiknya dirawat. Dia nyiapin sendiri dan segala macam. Tentunya dia diantarnya sama adik saya. Ya semangat banget pokoknya. Antusias. Alhamdulillah ya, semangat ya jadinya. Bahkan berinisiatif sendiri ya. Betul. Tapi betul. Alhamdulillah ya Bu. Apa yang dirasakan setelah keluar gitu, ada perubahan yang signifikan nggak sih sebetulnya dari Kezia ini Bu? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah terasa seperti waktu ya malam ya. Saya ngerasa bilang ke suami, nggak enak badan. Dia tiba-tiba langsung datang ke sini. Naik ojek. Biar mama bisa istirahat, katanya gitu. Udah gitu aja, udah ada rasa gimana gitu. Alhamdulillah, berarti perlahan-lahan dia mulai ngerasain mungkin lagi capek atau gimana. Ada perhatian gitu, dia mulai ada perhatiannya ke orang tua. Adiknya biasa ngeyel, malah jangan rewel aja, kamu tuh lagi sakit, kasihan si mama gitu. Mulai ada perhatian ke adiknya juga sekarang. Biasa kan kalau anak remaja kadang cuek-cuek aja gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah ibadahnya lebih rajin lagi, alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah ke depannya, dan bekal yang kemarin digembleng selama di pelatihan juga menjadi bekal bahwa bisa membentengi dirinya agar tidak terbawa oleh pengaruh-pengaruh pergaulan yang tidak baik juga. Oke, Kezia, kita juga ingin tahu nih, pelajaran apa sih yang paling berkesan di sana? Terus manfaat untuk Kezia sendiri seperti apa nih, Kezia? Bangun pagi, yang benar-benar paling bermanfaat untuk aku, bangun pagi. Bangun pagi. Nah, aku juga sulit ngomong apa itu penting ya? Dan ya, aku kan sulit bangun pagi dan selalu main HP, tapi setelah pulang dari sana aku gak selalu mikirin HP dan selalu bangun subuh. Oke. Kezia, ini mungkin setelah mengikuti bootcamp ya, ada nggak sih keterampilan baru yang mungkin dirasakan oleh Kezia setelah keluar dari sana? Aku menjadi lebih pede dan percaya diri. Terus juga berbarisnya juga bisa. Oke, Kezia, terima kasih Kezia ya sudah terhubung dan bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih juga Ibu, semoga kebaikan-kebaikan dan manfaat yang dirasakan Kezia saat ini akan dirasa terus sampai ke depannya. Sukses selalu Kezia. Amin. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih juga buat Pak Dedi. Iya. Dan pemirsa, tentunya ini ribuan ton sampah menggunung di area tempat pembuangan akhir di Galuga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ribuan ton sampah menggunung di area tempat pembuangan akhir Galuga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor memiliki lahan TPA Galuga seluas lebih dari 37 hektar yang kondisinya berdampingan dengan TPA milik Kabupaten Bogor. Hal ini juga pemirsa menjadi dasar penguatan kerjasama pengelolaan sampah terpadu. Ribuan ton sampah menggunung di area tempat pembuangan akhir Galuga, Desa Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampah dari berbagai jenis dibuang tanpa adanya pengolahan sampah di lokasi TPA Galuga.
Saat ini pemerintah Kota Bogor memiliki lahan TPA Galuga seluas lebih dari 37 hektar yang lokasinya berdampingan dengan TPA milik Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi dasar penguatan kerjasama pengolahan sampah terpadu. Pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pun menggelar pertemuan untuk membahas pengolahan TPA Galuga. Pengelolaan sampah yang tadinya terpisah antara dari kabupaten dan kota menjadi tempat pengelolaan sampah bersama. Nah, kami juga sedang berusaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa instalasi pengolahan sampah yang nantinya bisa menghasilkan listrik, menghasilkan produk atau menghasilkan pupuk. Jadi ini yang dibicarakan dalam pertemuan pada sore hari. Ya. Kali ini membahas beberapa kebijakan yang mana kita ingin ada sebuah kebijakan bersama-sama, dan kebijakan itu kebijakan besar dan kebijakan jangka panjang supaya pengelolaan sampah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor apa yang bisa kita sinergikan bersama-sama. Tentu hari ini yang disepakati adalah pertama kita sepakat terkait pengelolaan sampah untuk kita sinergikan bersama-sama untuk jangka beberapa tahun ke depan, walaupun belum secara tertulis. Rudi juga menambahkan bahwa ia telah meminta Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota dan Kabupaten Bogor untuk segera duduk bersama untuk membahas secara teknis konsep kolaborasi yang akan dijalankan. Langkah awal yang akan diambil adalah penetapan sistem sanitary landfill di TPA Sampah Galuga. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk lebih mendalami lagi mengenai sampah yang menggunung ini, saat ini kami sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Pak Dedi Ar-Rohim. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mbak Rehana dan Mbak Nabila. Baik, Pak, ini kabarnya pemerintah Bogor akan mengganti sistem pengelolaan sampah di TPA Galuga, dan juga ini kami juga tentunya penasaran seperti apa sebetulnya nanti sistem baru yang akan diterapkan, Pak. Pertama, kami punya lahan ya di Galuga itu seluas lebih dari 37 hektar, dan itu menjadi modal kami dalam rangka meningkatkan lahan TPAS yang sekarang hanya sebagai pendamping, kita tingkatkan menjadi kontrol landfill, selanjutnya menjadi sanitary landfill. Nah, karena produksi sampah Kota Bogor itu mencapai hampir 800 ton per hari, dan produksi sampah dari Kabupaten Bogor lebih dari 1.000 ton per hari, maka tentu keberadaan lahan milik pemerintah Kota Bogor yang berada di Kabupaten Bogor ini bisa dikerjasamakan, dimanfaatkan bersama untuk penanganan sampah yang lebih modern. Jadi bukan semata-mata seperti kebanyakan hanya dibuang ya, ditumpuk saja, tetapi harapan kami tentu dengan kerjasama ini ada peningkatan dari status pengolahannya. Ya, bisa dijadikan sebagai tenaga listrik, bisa dijadikan jemputan padat atau RDF ya. Begitu juga kita bisa manfaatkan sebagai pupuk atau produk-produk yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ini yang sedang disiapkan, dan harapannya adalah kami mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengolahan atau pembangunan instalasinya. Demikian. Oke. Pak Dedi, untuk penerapan sistem baru ini rencananya akan diterapkan kapan, Pak? Ya, tentu bagi kami penerapannya sesegera mungkin, tetapi yang pasti pemanfaatan lahannya dulu. Karena kalau Bogor ini kan, Kota Bogor terutama ya, Kota Bogor ini kami tidak hanya menumpuk, tetapi juga kami sudah punya instalasi pemilahan sampah, kemudian juga kami punya instalasi untuk membuat produk dari sisa sampah plastik yang memang sudah tidak terpakai. Nah, modalitas ini harus diperbesar, diperluas kapasitas. Oke, baik. Pak Dedi, ini kira-kira untuk menerapkan sistem baru nanti, berapa sebetulnya dana yang perlu untuk dikeluarkan, Pak? Halo, Pak Dedi. Ya, sudah termanfaatkan sekitar 8 hektar. Nah, jangan sampai semuanya. Kan kami punya hampir 38 hektar ya. Jadi jangan sampai semuanya menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, ke depan sampah-sampah yang sudah menumpuk lama kita mining menjadi semacam bagian campuran untuk incinerator yang nantinya juga
bisa menjadi salah satu alternatif sumber bahan bakar dalam rangka tadi memulai kita proses pengolahan sampah yang lebih. Oke, Pak Dedi, untuk TPA Galuga ini menangani sampah di wilayah Bogoraya saja kah atau memang juga dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pak? Ini wilayah Bogoraya saja, jadi Kota Bogor dengan 6 kecamatan dan tentu Kabupaten Bogor dengan hampir 40 kecamatan ya, jadi memang sangat luas sekali dan kami juga berharap tentu itu tanggung jawabnya bukan hanya pemerintah kabupaten kota saja, karena sebagian besar sampah yang menggunung ini adalah sampah sisa plastik yang sifatnya residu. Jadi kalau misalnya sisa sampah plastik bekas mie instan misalnya kan itu proses bisnisnya kan sangat panjang. Mulai dari impor gandum, ya, kemudian ada transporternya, kemudian di sini ada perusahaan yang menampung gandumnya, kemudian didistribusikan ke industri mie instan. Nah kemudian industri mie instan kemudian mendistribusikannya ke pasar-pasar swalayan modern atau pasar tradisional. Nah sampahnya kami yang menangani, kan ini tidak adil. Jadi harusnya semua pihak ini ikut serta bertanggung jawab. Begitu juga sayur, contoh sayur itu kan bukan diproduksi di Kota Bogor, ya. Kami menerima berbagai produk sayur itu kan dari berbagai daerah, dari macam-macam daerah lah. Nah, petaninya sudah mendapatkan uang, pengkulaknya sudah mendapatkan uang, kemudian industri pupuknya sudah mendapatkan uang. Nah, sampahnya dibuang di Kota Bogor, jadi seperti ini yang kelihatannya harus kita selesaikan, bukan hanya tanggung jawab kabupaten kota saja. Jadi semua harus bisa. Baik. Baik, Pak Dedi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya ini juga selalu menjadi tanggung jawab bagi kita bersama. Terima kasih Pak, selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kami akan hadirkan informasi tentang maraknya premanisme mendorong warga Kota Malang ramai-ramai menggelar aksi tolak premanisme dan ormas bermasalah. Kami akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda, di mana pemirsa penolakan masyarakat Kota Malang terhadap aksi premanisme dan ormas bermasalah digelar bersama di depan Balai Kota Malang pada Jumat pagi. Deklarasi bersama anti premanisme dan ormas bermasalah ini dilakukan di depan Balai Kota Malang. Deklarasi diikuti sejumlah unsur seperti akademisi, tokoh agama, ormas, mahasiswa, perguruan silat, dan Forko Pimda Kota Malang dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Tujuan pertanyaan atau sikap bersama menolak dan memberantas premanisme dan kekerasan yang dilakukan ormas bermasalah. Deklarasi ini bisa membawa dampak positif bagi Kota Malang, khususnya dari segala hal tindakan premanisme dan aksi kekerasan. Pak Kapolresta, Forkopimda, dengan DPRD, dengan semua ormas melaksanakan deklarasi anti premanisme dan ormas bermasalah. Harapan kami kemarin yang sudah dilakukan, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Polresta, kita mengapresiasi, dan ini adalah sebagai bagian dari anti premanisme dan ormas bermasalah. Kami berharap Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyampaikan pembaruan terkait pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah asal Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyampaikan pembaruan terkait pelaksanaan ibadah haji untuk jamaah asal Indonesia. Hal ini diungkapkannya di sela-sela kunjungan kerja di Amerika Serikat pada 15 hingga 22 Mei 2025. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar sedang melakukan kunjungan kerja selama sepekan ke beberapa kota di Amerika Serikat. Selama di Amerika Serikat, Menteri Nasaruddin juga mengadakan dialog dan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama Muslim maupun non-Muslim. Di sela-sela kunjungan kerja ini, Menteri Agama mengungkapkan ada pembaruan kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Saya
melakukan langkah yang mungkin dianggap cukup berani ya. Karena kali ini baru kita menerapkan open minded di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selama ini kan monopoli hanya satu syarikat. Tiba-tiba sekarang kita lempar ke publik hanya jadi 8 syarikat. Syarikat itu artinya pihak penyelenggara lokal yang akan melaksanakan haji di Saudi Arabia. Nah, ketika dulu hanya satu-satunya syarikat, kan enak komunikasinya itu ya. One komando, kita sudah pegang komandonya, maka tidak ada masalah. Nah, ini tiba-tiba ada 8 komando. Nah, ini yang kami lakukan tahun ini. Tapi alhamdulillah berkat karena kerjasama kita semua pihak, terutama Menteri Kerajaan, Menteri Saudi Arabia yang mengurus haji, Menteri Haji Saudi Arabia dan Menteri Kesehatan Haji, kita hubungannya sangat bagus. Akhirnya beliau mendukung langkah-langkah kita ini ya, memberi kesempatan kepada syarikat yang lain untuk berkompetisi mengurus jamaah haji Indonesia yang terbesar. 1/5 jamaah haji dunia itu adalah orang Indonesia. Jadi memang itu sangat luar biasa. Dan yang kedua juga bukan hanya syarikat, penerbangan juga kita open minded. Siapapun penerbangan, ayo mari kita lakukan tender juga. Nah, ini yang kami lakukan tahun ini. Tapi alhamdulillah berkat karena kerjasama kita semua pihak, terutama Menteri Kerajaan, Menteri Saudi Arabia yang mengurus haji, Menteri Haji Saudi Arabia dan Menteri Kesehatan Haji, kita hubungannya sangat bagus. Akhirnya beliau mendukung langkah-langkah kita ini ya, memberi kesempatan kepada syarikat yang lain untuk berkompetisi mengurus jamaah haji Indonesia yang terbesar. 1/5 jamaah haji dunia itu adalah orang Indonesia. Jadi memang itu sangat luar biasa. Dan yang kedua juga bukan hanya syarikat, penerbangan juga kita open minded. Siapapun penerbangan, ayo mari kita lakukan tender juga. Akhirnya kalau dulu kan monopoli. Di samping itu juga kita lakukan hal yang sama seperti bus. Pengusaha-pengusaha bus itu pun juga kita open minded juga. Siapa dengan tawaran ini, dengan kriterianya seperti ini, maka itu kita akan. Akhirnya terjadi perang harga. Maka itu terjadilah penurunan harga di sini. Kalau dulu kan monopoli, saya enaknya menetapkan harga kan, tidak ada saingannya kan. Tapi sekarang dengan adanya open minded seperti ini, mereka berlomba-lomba untuk mencari harga yang paling standar, ya. Dan yang untung adalah jamaah haji kita kan. Seingat saya tidak pernah ongkos haji itu turun, selalu naik setiap tahun. Nah, kali ini dalam kondisi pajak Saudi Arabia makin tinggi, harga-harga semakin mahal di sana kan, termasuk juga di dalam negeri di Indonesia. Lagi pula kontribusi BPKH, uang haji yang ada di sana itu kontribusinya menurun jauh dari tahun lalu. Tahun lalu bantuannya ke setiap person jamaah haji itu 40%, ini kan turun hanya lebih 30 sekian persen ya. Jadi sangat signifikan turunnya. Tapi kita masih bisa menurunkan ongkos jamaah haji ini. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Mezia mewakili segenap yang bertugas. Pemirsa izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.